Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama dengan NPM 24592011105. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah MKSI atau Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Hartono. Di sini saya telah membuat presentasi singkatnya dari laporan saya. Di sini judulnya adalah Analisis Insiden Service Disruption pada Sistem Pembayaran Vintage atau Financial Technology. Presentasi ini membahas tentang insiden gangguan layanan pada sistem financial technology, dampaknya terhadap bisnis, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua ada ringkasan insidennya. Insiden yang terjadi merupakan gangguan layanan atau service disruption yang menyebabkan sistem pembayaran ini tidak dapat digunakan oleh pengguna. Nah, gangguan ini dimulai dari penurunan performa sistem yang kemudian berkembang menjadi kegagalan total, sehingga seluruh transaksi tidak dapat diakses. Durasinya juga berlangsung selama kurang lebih 3 jam, yang merupakan waktu cukup lama untuk sistem financial technology yang seharusnya berjalan secara real time. Nah, berdasarkan indikasi yang ada, penyebab insiden kemungkinan berasal dari serangan eksternal seperti DDoS atau kegagalan internal pada infrastruktur servernya. Nah, fokus utama dari insiden ini adalah terganggunya aspek availability, yaitu ketidakmampuan. Kemudian selanjutnya ada dampak terhadap bisnis. Dampak insiden tidak hanya bersifat teknis tadi, tapi juga langsung mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Dari sisi finansial, perusahaan mengalami kehilangan potensi pendapatan karena transaksinya tidak dapat dilakukan. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa biaya tambahan seperti kompensasi pada penggunaan dan biaya pemulihan sistem. Nah, dari sisi operasional, seluruh aktivitas transaksi seperti pembayaran, transfer, dan top up itu terhenti sehingga mengganggu proses bisnis utama. Dari sisi reputasi juga, gangguan layanan dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan. Dalam industri vintage ini, kepercayaan merupakan faktor utama sehingga resiko kehilangan pelanggan menjadi sangat tinggi. Dari sisi hukum, terdapat potensi pelanggaran terhadap perjanjian layanan atau SLA yang dapat berujung pada mungkin sanksi dan regulator. Kemudian ada analisis resiko. Berdasarkan karakteristiknya, insiden ini termasuk dalam kategori resiko yang tinggi karena berdampak langsung pada sistem inti perusahaan. Nah, risiko utama juga teridentifikasi meliputi mungkin kemungkinan serangan DDoS yang menyebabkan sistem itu kewalahan menerima trafiknya. Lonjakan penggunaan secara tiba-tiba juga dapat ditangani oleh sistem harusnya, serta kegagalan server akibat keterbatasan kapasitas atau konfigurasinya yang nggak normal atau tidak optimal. Dari sisi manajemen risiko, insiden ini menunjukkan bahwa sistemnya memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap gangguan yang mempengaruhi ketersediaan layanan. Hal ini juga diperhatikan dari perhatian utama karena sistem pembayaran harus memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi. Kemudian ada kelemahan sistem keamanan. Nah, hasil dari analisis menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pengelolaan keamanan sistem. Dari sisi infrastruktur, sistem belum memiliki mekanisme load balancing yang optimal dan nggak didukung oleh sistem redundansi atau failover. Nah, hal ini nyebabin sistemnya itu nggak mampu nanganin beban yang tinggi dan berat. Nah, dari sisi keamanan, belum terdapat perlindungan yang memadai terhadap serangan DDoS, sehingga sistem rentan terhadap gangguan eksternal. Dari sisi monitoring, sistem belum mampu melakukan pemantauan secara real time sehingga deteksi gangguannya menjadi terlambat. Dari sisi proses, belum terdapat gangguan insiden respon yang terstruktur dengan baik, serta tidak dilakukan pengujian sistem secara berkala seperti stress testing. Dari sisi tata kelola, kebijakan keamanan mungkin sudah ada, tapi implementasinya mungkin
belum berjalan secara lancar atau secara efektif. Kemudian ada analisis akar masalah. Akar permasalahan ini dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu teknologi, proses, dan sumber daya dari manusia. Dari aspek teknologi ini, sistem gak dapat dirancang untuk menangani beban tinggi atau gangguan secara tiba-tiba, sehingga tidak memiliki ketahanan yang cukup. Dari aspek proses, kurangnya monitoring dan respon yang cepat menyebabkan penanganan insiden menjadi terlambat. Dari aspek SDA atau sumber daya manusia (SDM), kurangnya pelatihan dan simulasi insiden mungkin menyebabkan tim itu nggak siap menghadapi kondisi yang darurat. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa masalah itu nggak hanya terletak pada teknologi, tapi pada organisasi juga secara keseluruhan. Kemudian rekomendasi strategis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlakukannya langkah strategis yang terintegrasi. Dari sisi infrastruktur, perusahaan itu perlu menerapkan sistem dengan ketersediaan tinggi atau high availability yang didukung oleh load balancing dan auto scaling untuk menyesuaikan kapasitas secara otomatis. Kemudian dari sisi keamanan, perlu diterapkan perlindungan terhadap serangan DDoS serta penggunaan web application firewall untuk memfilter trafik yang masuk. Dari sisi monitoring juga, sistem harus mampu melakukan pemantauan secara real time dan memberikan peringatan otomatis jika terjadi gangguan misalnya. Dari rekomendasi strategis tadi, kemudian ada yang lanjutan, rekomendasi lanjutan atau rekomendasi lanjut. Di sini selain perbaikan teknis, perlu juga dilakukan peningkatan pada aspek proses dan juga mungkin tata kelola. Nah, perusahaan itu perlu nyusun dan nerapin prosedur insiden respon yang jelas untuk mempercepat penanganan insiden tentunya. Selain itu, perlu dilakukan pengujian sistem secara berkala untuk memastikan kesiapan yang menghadapi beban yang sangat tinggi. Dari sisi governance, perlu dilakukan evaluasi kebijakan keamanan serta audit secara rutin untuk memastikan kepatuhan. Dari sisi sumber daya manusia juga perlu dilakukan pelatihan dan simulasi insiden agar mungkin manusianya atau timnya lebih siap, misalnya dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit atau bisa dibilang darurat. Kemudian strategi jangka panjangnya, dalam jangka panjang ini perusahaan perlu fokus pada peningkatan ketahanan sistem secara menyeluruh. Bahkan langkah yang dapat dilakukan antara lain membangun sistem disaster recovery untuk memastikan layanan tetap berjalan meskipun terjadinya gangguan yang besar, serta misalnya menyusun business continuity plan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Nah, selain itu, perusahaan juga harus melakukan investasi pada infrastruktur yang scalable dan melakukan evaluasi terhadap resiko dan pihak ketiga. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem itu bukan hanya aman tapi juga mampu bertahan dalam mungkin segala situasi. Dan kesimpulannya dari proyek yang saya buat, dari laporan hingga PPT atau ringkasan dari laporan ini, insiden ini menunjukkan bahwa aspek availability merupakan faktor yang sangat kritikal dalam sistem finansial teknologi. Nah, gangguan pada sistem tidak hanya berdampak pada teknologi tapi juga langsung mempengaruhi bisnis. Resiko teknologi harus dipandang sebagai resiko bisnis yang perlu dikelola secara serius. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu mengubah pendekatan dari reaktif menjadi misalnya proaktif dalam mengelola keamanannya, dengan fokus pada misalnya lebih fokus pada sumber daya manusia seperti pelatihan dan kesiapan atau ketahanan sistemnya. Nah, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi singkat dari saya mengenai analisis finansial teknologi.
pada sistem pembayaran vintage. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.